Kenapa sayur organik itu diasumsikan memang mahal ya? Itu terjadi karena itu proses tradingnya sih, logistiknya atau distribusinya. Saya memutus rantai itu. Kita fokus pada pemasaran pertanian organik, kemudian pendampingan pada produksi produk pertanian organik, termasuk langsung pada petani-petani. Kadang petani itu maunya ada hasilnya aja, terlepas hasilnya banyak, hasilnya kelihatan bagus. Inilah yang dinamakan tampak sehat tapi nggak sehat. Saya Pandi, saya bertani ada 10 tahun lah. Dulu sempat ikut orang tua, enggak bukan organik, yang biasa-biasa aja, yang pakai pestisida gitu. Dulu kan sama bapak gitu, ikut-ikutan, terus bantu-bantu di lahan gitu, nggak ngerti maksudnya bertani itu kayak gimana gitu kan, maksud bertani itu. Lama-kelamaan kan jadi ngerti gitu bahwa ya bertani itu emang harus benar gitu caranya, terus kita produksinya yang benar gitu. Nggak kepikiran bahwa yang sayur yang kita semprot dengan pestisida itu bisa membahayakan orang lain kan, nggak paham dulu mah. Jadi makanya sekarang kalau saya istilahkan ya kayak haram aja pakai pestisida. Istilahnya kayak meracuni orang gitu. Kalau yang kangkung ini, kalau yang pakai pestisida atau kimia itu kan kalau nggak diginin nggak potek gitu ya. Kalau ini kan lebih kayak kerupuk gitu, terus lebih alot gitu. Dan dia di pasar pun lama busuknya, bisa kuat seminggu gitu kalau ditaruh di kulkas. Kalau yang organik gitu hijaunya hijau nggak pekat, kayak hijau kayak kekuning-kuningan gitu. Kalau yang pakai kimia itu biasanya hijaunya hijau kayak mencolok gitu. Saya kan udah lama mengenal tentang pertanian organik. Saya sih bukan mengartikan organik, pertanian alami, pertanian yang ramah lingkungan, ramah di kebunnya, terus ramah di yang konsumennya gitu. Makanya kita jual sayur organik itu nggak terlalu mahal-mahal amat. Jadi kalau yang menengah ke bawah itu bisa merasakan. Lagu satu cabut lagi nggak? Ya, satu. Wah. Udah Bersihin. Yuk, tarikin yang ini. Wah, ini kebun kami, kebun belakang farm. Ini kebun pertanian organik yang kita kelola bareng. Untuk pemasarannya kita ngambil dari sini dengan kawan-kawan petani dan dibawa ke konsumen yang ada di komplek-komplek perumahan.
Nama saya Titis Priyowidodo, sedangkan ini istri saya. Ruri Prihatini Arimbi. Kesibukan kami saat ini adalah menjalankan pemasaran pertanian sayuran pertanian organik. Itu yang kita bangun sudah cukup lama. Kita fokus pada pemasaran pertanian organik, kemudian pendampingan pada produksi produk pertanian organik, termasuk langsung pada petani-petani. Ini bawang daun. Kebun belakang farm ini awal berdirinya dimulai dari niat atau minat saya ya. Passion itu dari sejak saya memang awalnya saya kuliah di IPB. Kemudian saya ingin bekerja pada bidang yang saya kira-kira bisa pastikan bahwa saya bisa gitu. Mengawalinya waktu itu kita dari produksi langsung. Bagaimana saya bertani, kemudian di kuliah itu meskipun saya tidak dapat yang pertanian organik secara ini, akhirnya saya temukan waktu saya mulai berproses belajar bertani. Kemudian kita bangun bersama petani, menghasilkan produk-produk yang kemudian memang tantangannya bagaimana produk itu menjadi sesuai yang kita harapkan. Waktu main bersosialisasi sama kawan-kawan gitu. Dulu kesini sama kawan Mas Titis yang Mbak Ruri itu, suaminya Mbak Ruri. Dulu kita kesini jajak-jajakin, terus yang punya tanah kebetulan orang sini juga, terus lahannya juga ini kayak kurang produktif gitu. Makanya kita, ayo kita mau bertani organik, kita buka lahan di sini bareng-bareng gitu. Ini sekitar 7.000 meteran lah, nggak nyampe sih 7.000. 7.000 itu berapa? 4 orang petani di sini kayak iuran gitu. Biasanya kalau pertanian organik itu biaya produksi itu makin lama makin dikit sebenarnya. Kalau yang kimia itu makin naik biasanya. Penggunaan pupuk, penggunaan pestisidanya makin nih. Kalau Mas Titis itu kan kayak apa ya? Kayak membimbing gitu, membimbing petani di sini, membantu memasarkan, terus cari-cari link-link pasar yang bagus gitu kan. Kalau di pasar gitu kan, pasar-pasar biasa kan harga itu kan turun naik. Ya kayak misalkan yang diciptakan Mas Titis stabil. Jadi harga itu harga untung, harga yang dibeli untung ke petani itu. Kenapa sayur organik itu diasumsikan memang mahal ya, dan memang secara realita harganya juga di atas rata-rata ya. Misalnya satu kemasan saja harganya 20.000, bahkan ya 15-20.000 itu pasti banyak kita temui di supermarket atau mall-mall. Nah, sesungguhnya itu terjadi karena itu proses tradingnya sih, logistiknya atau distribusinya ada main di situ. Saya memutus rantai itu gitu.
Dari petani langsung harga tidak seperti itu. Harga produk, harga hasil produksi, harga hasil budidaya sesungguhnya tidak mahal. Dengan teknik yang sederhana ya, organik itu kan sebenarnya selaras dengan alam. Jadi memang memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya itu tidak mahal. Situ aja semuanya. Kalau suplai kalau organik kan semua, jadi nanti saya buatkan sayur organik, kalau sayurnya ya, kalau yang lainnya sih nggak masalah. Nah, produk organik ini kan biasanya kalau saya lihat animo yang beredar di masyarakat itu kan ditemukannya itu pasti di supermarket gitu, dan hanya segmentasi menengah ke atas aja yang bisa mengkonsumsi produk organik ini. Saya berpikir bagaimana caranya berbagai segmentasi masyarakat itu bisa mengkonsumsi atau mendapatkan produk organik dengan mudah. Jadi saya membuat sistem marketing dengan cara spreading atau distribusi produk yang sudah saya branding dan kemas seperti ini ke area toko-toko sayur retail. Petani juga nggak tergantung dengan tengkulak, kita main langsung terjun ke masyarakat, produk usaha dari petani langsung bisa dikonsumsi sama masyarakat luas. Dengan cara yaitu menyebarkannya, spreadingnya tidak ke tempat-tempat yang eksklusif. Petani yang dirangkul kalau sekitar 15-20 udah ada. Salah satu kebun yang kita nanti akan kunjungi itu adalah kebun yang saya tadi ceritakan. Waktu membangun produksi ini saya berdua waktu itu. Cuman teman saya juga udah mengembangkan di tempat lain. Itu bersama petani-petani yang itu termasuk adalah bagian dari lahan-lahan di luar dermaga ini yang sebagai pos untuk pemasaran logistik. Itu untuk menghasilkan produk-produk yang mengisi ke tempat kita. Panen apa? Kumangi. Apa deh? Di panenannya akeh lagi. Iki pakai ngene Pak Sarip iki. Mulai nandur apa ini? Yang utamanya ini sih okra. Okra hijau, okra merah. Terus kangkung bayamnya tetap ya, mirip. Tapi itu apa namanya kuota sih itu? Ini teman saya waktu kami memulai usaha pertanian organik. Nah, kita belajar dari awal. Dari tahun 2000 berapa tepat waktu itu? 2005 ya? 2005. Panjang perjalanannya, akhirnya sampai saat ini sih kita mulai memisah aktivitas tapi dalam satu alur. Makanya banyak pendampingan yang dilakukan. Dulu saya sama Putro, sekarang Putro lebih banyak menggandeng petani juga. Pak Sarip. Panen Pak. Panen. Bagus ya panennya? Bagus. Iya. Alhamdulillah lah walaupun. Iya. Tapi agak-agak ini ya, agak ada hitam-hitamnya gitu ya karena banyak air Karena ya. banyak hujan ini, jadi ada begini-begini. Iya. Itu memperlambat panen Pak itu. Kadang dirompes juga ya? Iya, dirompes, dibuangin gitu. Rontok. Ininya nih. Ini juga agak ini kan agak kepanjangan ya. Iya, Cuman sih lumayan bagus loh kalau. bagus gini malah. Iya. Gimana Pak ini Pak berubah ke pertanian organik ini? Ya, organik cukup alhamdulillah sih, harganya tinggi gitu. Jadi, Sulit nggak ininya? ya tekniknya sih emang agak sulit. Tapi lumayan lah gitu, asal Sulitnya karena ini kan karena nggak biasa. iya nggak biasa organik gitu, biasa lokal kan, kita masuk ke organik gitu, bergabung lah. Coba alhamdulillah sih harganya tinggi, cuma supaya ininya masukinnya bagus-bagus gitu kalau ke organik gitu. Gelas ini gede tuh. Jadi potret pertanian organik itu
takutnya yang belum pernah mencoba itu terasa sulit gitu loh. Terasa sulit, terasa selalu membantah gitu kan, karena kebiasaan gitu. Tapi kenyataannya ketika kita bareng sama petani yang kita setiap hari lakukan gitu, tidak serumit itu, tidak sesusah itu gitu loh. Nah, sebenarnya organik ini ya seharusnya ya secara agroekologi atau selaras dengan alam aja gitu. Dan jauh lebih sehat sebenarnya. Dan itu yang tidak disadari. Kadang petani itu maunya ada hasilnya aja, terlepas hasilnya banyak, hasilnya kelihatan bagus. Inilah yang dinamakan tampak sehat tapi nggak sehat gitu loh. Hanya kelihatan aja sehat. Segar segala macam, nggak taunya itu bukan segar karena beneran sehat gitu, tapi karena disemprot seperti itu. Nah, pola pikir atau mindset seperti itu yang susah untuk tren produksi petani sekarang gitu. Nggak semua petani bersedia kok untuk berkecimpung dengan balik ke nature, balik ke organik, balik secara sistemnya agroekologi, nggak semua gitu. Alasan saya memilih sayur organik mungkin yang pertama lebih sehat, yang kedua mungkin karena paparan pestisida lebih rendah dibandingkan sayur yang biasa ya. Terus kemudian yang ketiga mungkin karena apa ya, kami biasanya suka untuk mengkonsumsi sayur segar gitu kan, seperti lalap dan sebagainya. Tentunya itu lebih aman buat kami semua, terutama buat anak-anak gitu. Ya tentunya mungkin kalau di Mas Marno sendiri mungkin lebih murah ya. Pertama mungkin pajak ya, karena di sini kan tidak ada pajak, karena langsung dari petani langsung dijual langsung di sini, tentunya harga lebih bersahabat. Proses distribusinya mungkin lebih dari produsen ke konsumen pertama langsung, tentunya tidak ada harga cas atau yang lainnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Ikannya udah ya Mas? Dah. Oke ya. Sore kali jam 2. Kalau misalnya saya riset nih ya ke supermarket, atau siapa aja boleh riset ke supermarket, ke mall, itu harga sayuran organik ya istilahnya itu dengan notabene organik, itu harganya range-nya ya belasan ribu hingga puluhan ribu ada, itu satu kemasan. Nah, satu kemasan jangan-jangan cuma sekali makan gitu. Sebenarnya ketika kita berkecimpung langsung di lapangannya nih, dari mulai produksinya langsung nih, ada langsung petaninya segala macam, harganya sangat jauh. Harga pokok produksinya itu sangat jauh. Itu kenapa bisa sampai ke sana? Udah pasti mainnya di rantai pasok, di trading dan segala macamnya. Balik ke sini ya, kayak multi level marketing lah ya ibaratnya gitu loh. Sebenarnya harga sejatinya dari kebunnya itu, dari petaninya langsung, dari divisi budidaya lah istilahnya seperti itu tidak mahal. Ini rencananya mau nanam kangkung. Sebelum ditabur benih, kita kasih pupuk dulu. Nah, pupuk yang kita tabur itu pupuk kandang, pupuk kalau istilahnya pupuk organik.
perlakuan tanah untuk pertanian organik biasanya ada istilah namanya TOT, tani tanpa olah tanah. Bukannya tanpa diolah ya, bukannya tanpa dikasih pupuk. Cuman di situ kayak pecangkulan jangan terlalu sering misalkan kayak gitu. Cuman hanya misalkan digaruk-garuk doang atau dikerok-kerok doang gitu. Enggak hanya misalkan tiap panen itu dicangkul dalam gitu kan, nanti tanahnya kebuka, makhluk-makhluk dalam tanah itu kejemur, kena hujan gitu. Jadi disayangkan gitu. Dalam yang saya praktekkan ya sistem pertanian organik itu sebenarnya kalau menurut menurut anjuran sebenarnya belum ke 100% ya. 100% pertanian organik. Cuman saya lebih ke perlakuan aja ya. Bagaimana yang saya lakukan itu memang pertanian yang ramah lingkungan. Bukan misalkan kayak kalau yang pertanian organik yang 100% kan yang dipakai kawan-kawan biasanya langsung dari airnya dari gunung gitu. Kalau saya kan dari sungai biasa gitu. Ya walaupun itu kan kita dimasukkan dulu ke kayak irigasi kayak gitu tuh, kayak penampungan gitu, dikasih eceng gondok biar nggak terlalu ada racun-racunnya gitu. Terus kayak apa ya? Kayak sistem kalau air itu kayak disaring gitu. Jadi kadang memang orang yang awam itu yang kadang sebenarnya kita juga kadang mereka langsung ke objeknya ya, bahwa organik itu harus seperti apa yang kandungannya macam-macam kan gitu, kandungannya itu tidak terkontaminasi segala macamnya. Makanya kalau saya untuk di komplek-komplek itu kelebihannya itu kita tidak pakai harus certified organik, nggak perlu. Tapi komplek di sekitar kebun ini kan ada komplek perumahan-perumahan yang cukup besar, yang cukup orangnya paham gitu. Tapi ketika itu dicantumkan alamat kebun saya, nomor telepon saya, ya mereka bisa kunjungan, mereka bisa lihat, bisa ngobrol sama kita, bisa ngobrol sama petaninya. Kadang kita juga pahami proses kami gitu loh. Proses kami itu bukan berarti ketika saya nanti sudah mendampingi petani, Bapak mau beralih ke organik enggak gitu. Ternyata dia sudah 3 bulan panen, sudah bisa rutin gitu. Tapi memang tidak menggunakan lagi pestisida, kita sudah oke Pak gitu. Karena Bapak sudah berproses kan gitu. Bukan harus yang masuk lab gitu kan, ketika ternyata itu sudah masih ada kandungan-kandungan itu. Tapi itu kita sampaikan juga kok ke konsumen-konsumen kita. Karena kalau tidak dimulai, kapan petani kita itu akan berubah kan gitu kan. Masa mereka harus menunggu 3 tahun sampai lahannya steril dari itu semua. Itu justru akan akan mematikan kreativitas petani untuk ke arah yang lebih baik seperti itu. Kelihatannya biji 2, ada yang 3 gitu. Ini biji 2. Manis, organik manis.